Halo semuanya, baru saja kabar di luar dugaan terjadi. Presiden Rusia Vladimir Putin terang-terangan menolak kesepakatan damai dengan Ukraina dan lebih memilih melanjutkan pertempuran dengan merebut lebih banyak wilayah. Itu artinya bau-bau mimpi double buruk bagi Zelensky di tengah terpaan rudal Rusia akan terjadi. Rusia dan Ukraina sedang membicarakan kesepakatan damai di tengah aksi saling membunuh yang terjadi setelah invasi Rusia sejak 24 Februari lalu. Namun masalah wilayah nampaknya dapat menenggelamkan peluang kesepakatan mereka untuk mengakhiri perang ini. Presiden Ukraina yang sedikit rewel di tengah perundingan membuat Presiden Vladimir Putin malah menjadi dongkol dan membatalkan rencana untuk kesepakatan damai. Ia dilaporkan akan merebut lebih banyak wilayah Ukraina setelah gagal mengamankan kemenangan dalam fase pertama serangannya. Informasi ini dilaporkan oleh Financial Times mengutip 3 orang narasumber yang tidak disebutkan namanya. Sebut saja Adudu, Adada, dan Adidi yang diberi pengarahan tentang percakapan damai Putin. Ada harapan untuk kesepakatan, kata salah satu orang, namun pembicaraan terhenti setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Putin melakukan kejahatan perang di kota Bucha dan Mariupol. Putin yang menjadi emosi pun mengisyaratkan upaya perdamaian berada di jalan buntu, lebih-lebih setelah tenggelamnya kapal penjelajah rudal Moskva. Akhirnya Pak Di Putin pun menentang menandatangani apapun, termasuk surat nikah. Wadidaw. Karena setelah tenggelamnya Moskva, Putin nampak tidak terlihat seperti pemenang. Karena itu sangatlah memalukan bagi Rusia, dan Putin perlu menemukan cara baru untuk keluar sebagai pemenang. Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia, dan Moskow harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan di Kiev. Walaupun Barat telah berulang kali memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, sampai ekonomi Indonesia menjadi buruk termasuk minyak goreng. Namun menurut Kremlin, pemberian sanksi tersebut sama saja dengan deklarasi perang ekonomi yang digencarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Adapun pada Jumat lalu, seorang jenderal petinggi Rusia mengatakan fase kedua serangan nanti akan melibatkan penguasaan Ukraina Timur dan Selatan untuk menyediakan koridor darat ke Crimea. Sebenarnya wilayah di sepanjang sisi selatan Ukraina sangatlah menarik bagi Rusia karena area tersebut pernah ditambahkan ke wilayah kekuasaan Rusia pada 1783 oleh permaisuri Rusia Catherine the Great setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Para pejabat Ukraina makin khawatir karena Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis jika mengalami kemunduran dalam percakapan damai. Turki yang mencoba menengahi mengatakan kedua belah pihak hampir saja mencapai kesepakatan mengenai isu-isu kritis. Isu utamanya adalah masalah wilayah yang menjadi bagian terberat dalam perundingan itu. Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Kira-kira sedahsyat apakah fase kedua penyerangan Rusia nanti? Akankah Putin akan membumi hanguskan Ukraina dari peta dunia?